Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam program Renungan Firman Tuhan GKJ Semarang Timur. Sebelumnya marilah kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan sebentar kami akan beristirahat Tuhan, namun sebelumnya kami akan mendengarkan, merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh memberkati setiap kami yang mendengarkannya, mengubahkan diri kami, memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang 8 ayat 39 sampai 47. Injil Yohanes pasal 8 ayat 39 sampai 47 yang demikian. Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan tadi menunjukkan tentang adanya percakapan antara orang Yahudi dan Yesus. Di situ orang Yahudi mengklaim, mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Abraham dengan mengatakan, "Bapa kami ialah Abraham." Tentu saja klaim ini didasarkan pada fakta bahwa orang-orang Yahudi ini berasal dari keturunan Abraham. Secara biologis mereka memang keturunan Abraham. Dalam hal ini mereka tidak salah. Benar mereka adalah keturunan Abraham. Namun klaim yang demikian ini ternyata disanggah oleh Yesus. "Bukan, kamu bukan anak-anak Abraham. Kalau kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu tidak akan membunuhku." Di sini Yesus hendak menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu bertolak belakang dengan Abraham. Abraham menanti-nantikan Mesias. Mereka justru berusaha membunuhnya. Abraham menanti-nantikan Mesias. Mereka justru menolaknya. Mereka justru melawan Mesias. Bukankah ini sangat bertentangan? Bukankah ini sangat bertolak belakang? Kalau kamu anak Abraham, pastilah kamu akan menyambutku, sama seperti bapamu Abraham. Kalau kamu anak Abraham, pastilah kamu tidak akan membunuhku. Sekalipun demikian, mereka tetap membela diri. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kami tidak dilahirkan dari zina. Apa maksudnya tidak dilahirkan dari zina? Pada waktu itu istilah zina dipakai untuk menyebut orang-orang yang berbalik dari Allah dan menyembah ilah lain, menyembah dewa-dewi. Digunakan untuk menyebut mereka yang melakukan penyembahan berhala, berselingkuh dari Allah. Dengan mengatakan kami tidak dilahirkan dari zina, orang-orang Yahudi bermaksud mengatakan bahwa kami menyembah Allah yang satu, kami tidak pernah berpaling kepada Allah-Allah lain. Terlihat bahwa mereka membanggakan rekam jejak atau track record mereka yang ini.
Namun klaim kesetiaan mereka ini kembali diputar balikkan oleh Yesus. Bahwa dengan kelakuanmu menolak Yesus, dengan kamu bermaksud membunuh Yesus, itulah zina yang kamu lakukan terhadap Allah yang kamu sembah. Itulah zinahmu, itulah perselingkuhanmu terhadap Allah. Jadi omong kosonglah itu ketika kamu mengatakan kami tidak dilahirkan dari zina. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Itulah kata Yesus kepada mereka. Kalau Allah adalah Bapamu, maka pasti kamu akan mengasihi aku, bukan mau membunuhku. Antara Yesus dan orang-orang Yahudi ini sebenarnya adalah dua kutub yang berbeda. Maka dari itu mereka tidak mengerti apa kata Yesus. Yesus mengatakan, kamu tidak mengerti bahasaku. Tidak mengerti bahasa di sini tentunya bukan seperti saya tidak menguasai bahasa Jepang, maka saya tidak mengerti pembicaraan orang dalam bahasa Jepang. Saya tidak mengerti bahasa Arab, maka saya tidak akan paham pembicaraan orang yang menggunakan bahasa Arab. Tentunya bukan seperti itu maksudnya. Sebagai bangsa Yahudi, tidak mungkin kalau mereka tidak mengerti bahasa Yesus. Kalau memang ini bicara soal ketidakmengertian bahasa secara linguistik. Namun ketidakmengertian bahasa di sini ada karena keberbedaan kualitas hidup. Kualitas hidup yang sangat berbeda, di mana Yesus hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Bapa secara benar, mereka hidup dalam kemunafikan. Mereka melakukan hukum agama, taat, tetapi dengan tujuan untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk Allah. Melakukan perintah Allah tetapi tidak dilakukan untuk Allah, tidak bisa disebut melakukan kehendak Allah. Betul bahwa secara garis darah, secara garis keturunan mereka adalah keturunan Abraham. Betul, Abraham adalah moyang mereka, bapa leluhur mereka secara biologis. Tetapi Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Dengan kata lain, Yesus hendak mengatakan kalau engkau anak iblis, engkau anak setan. Betul engkau keturunan Abraham, tapi engkau anak setan. Sebuah perkataan yang tajam, sebuah perkataan yang keras, pastinya itu sangat menyakitkan bagi mereka yang membanggakan diri mereka, aku adalah anak Abraham, keturunan Abraham. Namun perkataan yang sangat keras dari Yesus ini, biar bagaimanapun adalah kebenaran, sekalipun itu menyakitkan. Rasa sakit ini timbul dari kesalahan yang dikoreksi. Karena ketika kebenaran dinyatakan, maka yang salah akan kelihatan. Ketika kebenaran dibukakan, maka yang salah akan kelihatan. Kebenaran tetaplah menjadi sebuah kebenaran. Yang salah tetap salah. Maka dari itu penting bagi kita untuk tidak antipati terhadap pengajaran yang keras. Tidak menolak firman Tuhan yang sifatnya mendisiplin kita. Kalau memang itu kebenaran, kita harus belajar menerimanya dan melakukannya. Menolak kebenaran hanya akan membawa pada ketersesatan. Di sini Yesus hendak menyampaikan bahwa yang disebut anak-anak Abraham bukanlah mereka yang secara lahiriah berada dalam silsilah keturunan Abraham. Tetapi yang disebut anak-anak Abraham adalah mereka yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Yesus, yang mengasihi Yesus, yang mendengarkan firman-Nya, dan yang melakukan perintah Kristus. Ketika Sakeus, seorang kepala pemungut cukai, orang berdosa yang makan bersama Yesus, dan kemudian bertobat, mengatakan, setengah dari milikku akan kubagikan kepada orang-orang miskin, dan akan kukembalikan 4 kali lipat kepada mereka yang pernah aku peras. Yesus mengatakan apa terhadap Sakeus ini? Tentang Sakeus ini. Yesus mengatakan orang ini pun adalah anak Abraham. Sakeus disebut anak Abraham karena ia beriman kepada Kristus dan imannya itu tercermin dalam perbuatannya. Kembali lagi bahwa anak-anak Abraham bukanlah dimaknai secara jasmani. Ini tidak sedang bicara soal garis keturunan secara fisik. Maka dari itu sebutan anak Abraham bukanlah monopoli atau menjadi hak sepihak orang-orang Yahudi. Orang-orang non-Yahudi seperti kita
Misalnya, kalau ia beriman kepada Kristus, ia percaya kepada Kristus, hidupnya tertuju kepada Kristus, perbuatannya selaras dengan kehendak Kristus, hidupnya berkualitas dalam iman, maka ia pun disebut anak-anak Abraham. Sebaliknya, bagi orang Yahudi sekalipun mereka darah daging Abraham, selama mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, selama mereka menolak Kristus, selama mereka melawan Kristus, Yesus menyebutnya anak setan. Kristus, karena di antara orang Yahudi pun banyak yang tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya Yesus adalah Mesias. Di sini Kristus sebagai tonggak. Apakah seseorang bisa disebut anak Abraham atau tidak? Layak disebut anak Abraham atau tidak? Yang percaya Kristus, yang mendengarkan Kristus, yang taat dan setia melakukan kehendak Kristus, dialah anak-anak Abraham. Entah orang Yahudi atau bukan. Yang menolak Kristus, yang melawan Kristus, dialah anak-anak setan. Entah orang Yahudi atau bukan. Tidak semua keturunan Abraham adalah keturunan Abraham. Tidak semua anak Abraham adalah anak Abraham. Tidak semua orang Kristen adalah orang Kristen. Bagaimana maksudnya? Banyak orang yang menyebut dirinya itu Kristen, tetapi sesungguhnya bukan Kristen. Banyak yang merasa dirinya Kristen, tetapi sejatinya bukan Kristen. Merasa sudah Kristen ketika setiap minggu saya ke gereja, saya rajin baca firman Tuhan, saya rajin memberikan persembahan, saya aktivis gereja, saya banyak melakukan pelayanan, saya banyak memberikan kesaksian, saya berkhotbah di mana-mana. Banyak yang melakukan itu semua dan kemudian merasa dirinya Kristen. Padahal belum tentu. Belum tentu. Banyak orang yang melakukan aktivitas pelayanan, tetapi sejatinya bukan Tuhan yang sedang ia layani, melainkan dirinya sendiri. Demi sebuah prestis, demi sebuah kebanggaan, demi sebuah pengakuan, demi sebuah pujian. Ahli-ahli Taurat itu hidupnya berkutat dengan hukum agama. Imam-imam bahkan memimpin ibadah di tempat-tempat ibadah. Tetapi mereka tidak mengasihi Yesus. Mereka tidak mengasihi Yesus, mereka justru menyalibkan Yesus. Kekristenan adalah soal menjadi pengikut Kristus sejati. Pohon dikenal dari buahnya. Dari buahnya lah kamu akan dikenal. Dengan melakukan kehendak Kristus, maka kita akan dikenal sebagai pengikut Kristus. Dari perbuatanlah kita dikenal. Menjadi anak Tuhan hanya bisa terjadi kalau kita melakukan perintah Tuhan dengan taat, dengan setia, dan melakukannya dengan benar. Jangan bangga hanya dengan statusmu sebagai orang Kristen. Apalah artinya beragama Kristen? KTP-nya Kristen, pakai aksesoris-aksesoris Kristiani, tetapi perbuatanmu jauh dari apa yang dimaui Kristus. Orang akan bertanya-tanya, lu katanya Kristen, tapi kok musuhnya di mana-mana? Sombong, angkuh, arogan, egois, mudah mengeluh, ya, tidak mau mengampuni, perbuatannya jahat. Tetapi harus diakui bahwa orang Kristen yang seperti ini pun ada, bahkan banyak. Dari buahnya lah pohon dikenal. Ya, namun orang pun bisa salah mengenali kita. Ketika kita aktif terlibat dalam pelayanan, orang akan dengan mudah mengenali kita sebagai orang Kristen. Tetapi Tuhan bisa mengenalimu sampai jauh di kedalaman hatimu. Dan Tuhan tidak akan salah mengidentifikasi. Dari kedalaman hatimu, Tuhan mengenal dirimu. Apakah engkau Kristen yang sebenarnya Kristen atau bukan? Itulah maknanya tidak semua orang Kristen adalah orang Kristen. Karena tidak semua orang Kristen melakukan kehendak Kristus. Bukankah dalam sebuah ladang selalu ada lalang dan gandum? Nantinya keduanya ini akan dipisahkan. Lalang dikumpulkan untuk dibakar. Gandum dituai dan dimasukkan ke lumbung. Hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhanlah yang disebut anak-anak Abraham. Di luar itu, Yesus menyebutnya anak setan. Janganlah bangga hanya dengan status Kristenmu, marilah kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh.
evaluasilah dirimu, renungkanlah, ujilah dirimu dengan Alkitab, di mana di situ tertulis firman Allah. Bacalah, dengarkanlah firman Allah, temukan kehendak Bapa di situ. Ujilah dengan jujur apakah kita sudah melakukan kehendak Kristus atau belum. Apakah motivasimu untuk memuliakan nama Tuhan atau untuk dirimu sendiri. Dari situ identifikasilah dirimu untuk mengetahui sebenarnya aku ini anak Abraham atau bukan. Aku ini anak Tuhan atau bukan. Selamat berefleksi. Tuhan Yesus Kristus memberkati, mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk berkat firman Tuhan yang sungguh menyegarkan kami, menghiburkan, bahkan mengoreksi kami. Biarlah kami boleh menata hidup kami Tuhan untuk semakin selaras dengan firman Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak Abraham, anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, orang Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sejati. Teruslah menuntun kami Tuhan, untuk tetap berada di jalan yang benar, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.